Terima kasih kepada Mas Hendro. Dan implementasinya kan sampai yaitu adalah dan kedua yaitu information atau menjadikan informasi kegiatannya yaitu mempresentasikan informasi secara verbal pada siswa, yaitu terkait dengan mempresentasikan apa itu tujuan pembelajaran tadi, apa kegiatan yang kita lakukan pada saat pembelajaran itu. Maka dari itu patut jadi seorang pendidik atau seorang guru itu perlu mengetahui apa yang akan bisa diberikan dalam. Yang ketiga itu organisasi student of info learning tim atau mengorganisir dalam tim-tim belajar. Jadi pada model pembelajaran peperangan pendidik itu siswa itu dibentuk untuk membuat sebuah kelompok-kelompok kecil untuk memberikan penjelasan kepada siswa tentang cara-cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Dan keempat yaitu assist teamwork and study, itu membantu kerja tim dan belajar, yaitu membantu tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Jadi pada saat siswa itu membalas patahnya kalau kita sebagai seorang guru mendampingi mereka dalam kerja kelompok tersebut. Yang kelima yaitu test on the material, yaitu menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Itu ada
kemudian pembelajaran praktik ini ibaratnya setelah mereka melakukan diskusi atau mereka belajar dalam kelompok kecil tersebut atau membuat sebuah karya dalam kelompok tersebut, dan setelah kelompok itu menyelesaikan tugasnya itu memberikan hasil atau menyajikan hasilnya dalam bentuk presentasi yang selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran. Jadi pada saat tadi juga disebutkan pada senang-senangnya dalam model pembelajaran kooperatif itu tersendiri ada beberapa implementasi yang salah satu yaitu pembentukan kelompok. Tadi sudah saya jelaskan apa itu pembentukan kelompok, apa tujuannya. Yang kedua yaitu penetapan peran. Jadi dalam kelompok itu terdiri dari beberapa orang dan orang itu memiliki peran tersendiri atau peran masing-masing. Yang ketiga adalah pemberian tugas kooperatif, pemberian tugas. Jadi pada setiap pemberian tugas kepada kelompok tersebut, seorang guru harus memberikan tugas yang kooperatif. Yang ketiga adalah monitoring dan dukungan. Pada saat menjadi seorang guru, kita monitoring terhadap kegiatan para siswa di dalam kelas dan memberikan dukungan apa yang mereka butuhkan terkait dengan pembelajaran. Yang kelima itu refleksi bersama. Dan kenal evaluasi kelompok dan individu. Pada saat kita melakukan evaluasi itu dalam pembelajaran di suatu kelompok atau individu, kita sangat untuk hasilnya dalam bentuk kelompok itu sangat ibaratnya sama, variasinya beda. Jadi kita mau melakukan dua evaluasi, yang pertama terhadap kelompok itu sendiri, yang kedua adalah individunya. Karena dalam pembelajaran pasti namanya ada yang bekerja berulang, ada yang ikut atau dokumen saja. Yang ketujuh adalah rotasi kelompok. Ini penting. Kenapa rotasi kelompok itu perlu dalam suatu pembelajaran agar para siswa itu lebih mengenal terhadap siswa yang lain, tidak hanya dengan circle-nya itu sendiri. Dan kedelapan adalah komunitas model kooperatif atau penerapan model pembelajaran kooperatif secara konsisten dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan pembelajaran berkolaborasi secara berkelanjutan. Mungkin itu terkait dengan singkat dan implementasi terkait dengan model pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan format dalam RPP. Format RPP beserta kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Dandi. Waktu depan saya persilakan. Baik, untuk format RPP dari model pembelajaran kooperatif itu ini saya ambil dari tertentu materi dari SMA itu menggunakan tentang indikator pembelajaran lanjut itu ya. Kualitas kesimpulan. Jadi untuk materi dasar tadi dapat kesimpulan. Pertama yaitu mengenai kooperatif learning atau merupakan satu model belajar melalui komunikasi atau dalam bentuk pembelajaran dasar atau pembelajaran. Kita akan model belajar terus dalam berbagai situasi yang konteks berbeda. Kalau model ini sebenarnya dijelaskan pada kedua pembelajaran dan statistik. Model pembelajaran diterapkan dalam sebagai materi. Mungkin itu terkait dengan presentasi dari kelompok kami terkait dengan model pembelajaran kooperatif penting. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.